melawai. Conference of Parties atau COP atau juga dikenal sebagai Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim. Tapi apa itu COP dan apa kaitannya dengan situasi di Indonesia? Simak laporan jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dan juru kamera Azria Hafiz dari lokasi COP ke-30 di kota Belém, Brazil. Liputan ini adalah bagian dari beasiswa jurnalis atau fellowship yang diselenggarakan oleh Earth Journalism Network dari Internews dan St. Louis Center for Peace and Security. Saudara, Conference of Parties atau COP ini juga lebih dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim. Tahun ini adalah COP ke-30 yang diselenggarakan di kota Belém, Brazil. Tapi yang paling mendasar adalah sebenarnya apa itu COP, apa yang akan terjadi di sana, dan kenapa orang Indonesia harus tahu dan peduli dengan apa yang akan terjadi di COP. Karena pemerintah Indonesia adalah salah satu para pihak yang juga hadir di setiap COP, tiap tahunnya. Kita akan menanyakan hal itu lebih dalam dengan manajer dari Climate Rangers Indonesia, yaitu Fadilah Miftahul. Selamat datang di kota Belém. Jadi kita akan 2 minggu di sini berarti ya? Betul, 2 minggu, Kak. Karena Conference of Parties sendiri ini diselenggarakan ada 2 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua nanti soal negosiasi ya, Kak. Gitu. Tapi pertanyaan paling mendasar seperti yang aku tadi bilang, COP itu apa? Kenapa itu penting untuk Indonesia? Oke, jadi COP itu kan namanya Conference of Parties ya, kayak. Jadi setiap tahun tuh memang ada forum global yang dimana petinggi-petinggi dari berbagai macam dunia ini datang untuk membahas tentang permasalahan iklim. Contoh permasalahan iklimnya kayak sekarang nih kita lagi di tempat yang panas banget, nanti beberapa menit kemudian udah mendung lagi gitu kan. Nah, kenapa kan perlu dibahas supaya ini nggak makin parah, Kak? Contoh-contoh lain adalah transisi energi, membahas juga pendanaan iklim, masalah kehutanan gitu, Kak. Kenapa penting? Tadi kan Kakak juga sudah mention bahwa pemerintah Indonesia ada di dalam melakukan negosiasi, ada set events juga, ada meeting-meeting lain, dan mereka tuh adalah pihak yang mana memutuskan sesuatu nanti ke depannya akan seperti apa, tahun berikutnya akan seperti apa, jadi mempengaruhi kehidupan kita di beberapa tahun mendatang, Kak. Kalau misalnya nggak hadir, emang kenapa? Kalau misalnya nggak hadir, nah contohnya nih Kak, ini kan COP 30, ini sama aja kita memperingati 10 tahun Paris Agreement atau Perjanjian Paris, di mana negara-negara itu setuju bahwa ambang batas suhu yang aman ini adalah 1,5 derajat Celcius. Tapi saat ini kalau kita lihat panas banget kalau misalnya kita jalan-jalan, apalagi beberapa bulan yang lalu kita ngerasa di Indonesia panas sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah orang-orang mungkin taunya perubahan iklim ya Kak, tapi sekarang tuh udah bukan perubahan iklim lagi, tapi krisis iklim, karena memang permasalahannya udah banyak banget, udah kayak misalnya sekarang kan kalau di Indonesia bulan apa nih, November, biasanya kan September, Oktober hujan kan Kak. Tapi yang terjadi apa? Musim panas itu Kak, contoh salah satu dampak dari krisis iklim. Sebenarnya apa yang harus didorong oleh pemerintah Indonesia dalam ruang negosiasi nanti? Mungkin karena COP30 ini dilaksanakan di Belém di Brazil, mungkin sedikit banyak mirip ya Kak kondisinya Belém Brazil yang ada hutan hujan Amazon dan juga hutan-hutan di Indonesia. Jadi perlu disorotin tentang hutan dan juga masyarakat adat yang ada di sana. Jadi ketika pemerintah ini melakukan negosiasi ataupun nanti membuat keputusan, jangan lupa untuk turut menyertakan partisipasi dari masyarakat adat ataupun kelompok-kelompok rentan lainnya. Kemudian yang perlu kita soroti juga adalah di Indonesia itu masih cukup bergantung gitu ya Kak dengan energi fosil. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita kurangi, karena salah satu target dari Paris Agreement atau Perjanjian Paris adalah mengurangi emisi. Jadi aku nggak mau nih nanti anak-anak kita dan cucu-cucu kita kan merasakan bumi yang semakin parah. Jadi memang aku selaku orang muda menolak nanti kita hidup di dunia yang semakin kacau seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak Mbak Fadilah Miftahul dari Climate Rangers Indonesia. COP 30 ini akan diselenggarakan 2 minggu dari 10 November sampai dengan 21 November nanti. Setelah ini masing-masing negara diharapkan untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan dalam ruang negosiasi dan juga nationally determined contribution atau kontribusi dari masing-masing negara. Kita harapkan Indonesia punya langkah sangat progresif untuk mengatasi krisis iklim, dampak krisis iklim di Indonesia. Adinda Kusumo, Azria Hafiz, Kompas TV, Belém, Brazil.